Halo Kang Mas Mbak Yu, selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kembali lagi di acara Mimbar Katolik bersama saya Setio Pawestri. Kita pada siang hari ini akan mendengarkan sabda Tuhan melalui Injil Matius bab 5 ayat 1-11. Oke, sekarang kita siapkan hati terlebih dahulu untuk berdoa dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, ya makasih, kami mengucap syukur karena pada siang hari ini kami diperbolehkan untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga dengan siraman rohani ini kami dapat menjadi orang-orang yang semakin beriman kepadamu dan juga mampu menjadi pewarta sabda-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, Kang Mas Mbak Yu, bagaimana, sudah siap kita mendengarkan sabda Tuhan? Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1-11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya dan di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Yebedaus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Kang Mas Mbak Yu, dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1-11 ini kita diajarkan oleh Yesus melalui panggilannya kepada muridnya, terutama pada Simon. Murid-murid Yesus segera menanggapi panggilannya, mengajarkan juga bahwa pada bacaan pada siang hari ini, setiap orang memiliki panggilannya masing-masing. Terkadang kita itu suka tidak layak, merasa tidak layak atau merasa enggan untuk menanggapi panggilan Tuhan karena merasa ketidaklayakan tersebut. Akan tetapi jika Tuhan mau, Tuhan ingin, Tuhan akan memanggil kita dan juga akan menyempurnakan, menyembuhkan apa yang menjadi ketidaksempurnaan kita. Seringkali kita merasa, "Tuhan, aku ini orang berdosa. Tuhan, aku ini orang lemah.
Tuhan, aku ini bukan orang baik, bukan orang suci. Tetapi Tuhan memberikan bagiannya sendiri-sendiri kepada setiap orang untuk mewartakan kabar gembira, untuk mewartakan Injilnya. Setiap orang diberikan talenta masing-masing tentunya, supaya dapat ikut serta dalam pewartaan Injil Tuhan. Meskipun kadang itu kita merasa tidak mampu atau merasa tidak layak, kalau Tuhan ingin, kita mau berbuat apa? Kita hanya tinggal menanggapi ya, seperti itu. Seperti mungkin kalau Kang Mas Mbak Ayu ingat ini lagu sekolah minggu yang dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Nah, itu kan dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, seperti itu. Ketika Tuhan memanggil kita, saya, berarti Tuhan juga memanggil Kang Mas Mbak Yu semuanya di rumah. Kita tinggal jawab iya dan iya, seperti itu. Mungkin agak berat memang dengan segala persoalan hidup kita, bahkan kita merasa memerlukan bantuan Tuhan. Wong kita aja memerlukan bantuan Tuhan, kok kita suruh ikut serta menjadi pewarta Yesus. Kita disuruh ikut ambil bagian dalam karya baptisan itu sendiri. Nah, Kang Mas Mbak Yu, melalui bacaan ini kita juga ditampar dan juga diingatkan supaya mau menanggapi panggilan tersebut. Tentu saja panggilan itu beragam bentuknya, tidak hanya menjadi suster, romo, atau guru agama, katekes saja, tetapi setiap orang memiliki panggilannya sendiri-sendiri melalui karyanya, melalui pekerjaannya, melalui perannya dalam masyarakat. Jadi jangan pernah minder apapun kondisi kita, dimanapun kita berada. Nah, Kang Mas Mbak Yu, sekian renungan pada siang hari ini. Semoga pada renungan pada hari ini kita sama-sama semakin diteguhkan, semakin beriman kepada Tuhan, dan juga semakin dekat dengan Tuhan. Nah, Kang Mas Mbak Yu, mari kita tutup renungan pada hari ini, acara Mimbar Katolik ini, dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang makasih, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu, sehingga pada siang hari ini kami diperbolehkan kembali untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga dengan siraman rohani ini, melalui acara Mimbar Katolik ini, kami semakin mau menanggapi panggilan-Mu untuk berani mengatakan za ketika kita dipanggil untuk ikut serta melakukan pelayanan, entah itu di masyarakat, di gereja, di tempat kita bekerja, maupun di mana saja kita berada. Tuhan mampukan kami supaya mampu menghilangkan rasa keminderan kami, mampu menghilangkan ketidakmampuan kami dalam menanggapi panggilan-Mu. Tuhan, tinggallah di dalam hati kami, bekerjalah di dalam hidup kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Kang Mas Mbak Yu, sampai berjumpa lagi di acara Mimbar Katolik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berkarya.